Tugas pajak PPH. Perkenalkan, nama saya Gedi Satria Brilian Putra dengan NIM 20157444160 dari kelas 2E MBI. Pajak penghasilan umum. Yang pertama ada dasar hukum. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Ketentuan mengenai PPH pertama kali diatur dalam 1 tahun. Ketentuan mengenai PPH ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua ada subjek pajak. Orang pribadi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak badan, PT, CV, BUMN, BUMD, perseroan lainnya, firma, koperasi, dan lain-lain. Bentuk usaha tetap atau disebut dengan BUT. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah yang pertama, gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya. Yang kedua, ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga ada laba usaha. Yang keempat ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang kelima ada bunga termasuk premium, diskonto, imbalan lain pengambilan utang. Yang keenam ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang ketujuh ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atau premi asuransi. Baik, saya lanjut. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung penghasilan kena pajak PPH. Jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Kepada WP orang pribadi diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak atau disebut dengan PTKP. Di sini teman-teman bisa melihat tabel yang dimana ada jumlah PTKP dan peruntukan PTKP. Di bagian pertama, jumlah PTKP 54 juta dan peruntukan PTKP untuk diri WP. Yang kedua ada 4.500.000 dan peruntukan PTKP-nya untuk tambahan WP yang kawin. Yang ketiga ada 4.500.000 dan peruntukan PTKP-nya untuk tambahan setiap anggota WP maksimal 3 orang. Seorang anak baru dapat menambah jumlah PTKP pada tahun setelah tahun kelahirannya. Dan yang terakhir ada 54 juta peruntukan PTKP-nya pertambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Jadi untuk WP orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari 4.800.000 dapat mengajukan permohonan menggunakan norma dalam penghitungan penghasilan itu kepada Direktur Jenderal Pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Dana pensiun A yang pendirinya telah mendapatkan pengesahan Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak 200 miliar. Yang kedua, penghasilan bruto lainnya 600 miliar. Yang ketiga, jumlah penghasilan 800 miliar. Seluruh biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut adalah sebesar 500 miliar. Berapakah besarnya penghasilan kena pajak dana pensiun A? Jawab. Penghasilan bruto kena pajak sama dengan 600 miliar atau 800 miliar sama dengan 75%. Maka biaya yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto adalah sebesar 75% dikali 500 miliar
sama dengan 375 miliar. Jadi penghasilan kena pajak adalah sebesar 600 miliar dikurangi 375 miliar sama dengan 225 miliar. Di sini saya akan menjelaskan PPh pasal 21. Dasar hukum PPh pasal 21. Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak WP orang pribadi dalam negeri, WP, OP, atau DN. Disebut PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Selanjutnya ada wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama ada pegawai, yang kedua ada olahragawan, yang ketiga ada penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Yang keempat ada pengarang, peneliti, dan penterjemah. Dan yang terakhir ada pengawas atau pengelola proyek. Baik, di sini saya akan menjelaskan biaya jabatan dan biaya pensiun. Dalam menghitung penghasilan itu untuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima oleh pegawai tetap berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor 31 tahun 2009, maka pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan itu adalah yang pertama, biaya jabatan yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Lalu, biaya pensiun yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 200.000 sebulan atau 2.400.000 setahun. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal PPh pasal 21. Adi bekerja pada PT Sari Rasa Utama dengan memperoleh gaji bulanan sebesar 7.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Adi menikah dan mempunyai 2 orang anak. Berapa PPh pasal 21 terhutang Adi? Penghitungan PPh pasal 21 terhutang Adi. Diketahui gaji sebulan Adi sebesar 7.500.000. Pengurangan penghasilan. Jadi biaya jabatan 5% dikali 7.500.000 sama dengan 375.000. Ditambah iuran pensiun sebesar 200.000. Jadi hasilnya 575.000. Dikurangi penghasilan itu sebulan sebesar 6.925.000. Penghasilan itu setahun adalah 12 dikali 6.925.000 sama dengan 83.100.000. PTKP setahun. Yang pertama ada untuk WP sendiri sebesar 54 juta. Yang kedua ada tambahan WP kawin sebesar 4.500.000. Yang ketiga ada tambahan WP 2 anak sebesar 9 juta. Jadi totalnya 67.500.000. Dikurangi penghasilan kena pajak setahun 15.600.000. Lalu PPh pasal 21 setahun sama dengan 5% dikali 15.600.000 sama dengan 780.000. PPh pasal 21 sebulan sama dengan 780.000 dibagi 12 sama dengan 65.000. Jadi biaya jabatan dapat dikurangkan pada penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. PPh pasal 26 terhutang oleh WP dalam negeri pada akhir bulan dilakukan
pembayaran penghasilan atau akhir bulan terhutangnya penghasilan kepada WP luar negeri. PPh pasal 26 yang dipotong selanjutnya disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dan giro menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Selanjutnya ada wajib pajak PPh pasal 26. Yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi atau badan selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Wajib pajak luar negeri yang dipotong PPh pasal 26 adalah yang merupakan yang pertama pegawai, yang kedua olahragawan, yang ketiga ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, yang keempat ada pengarang, peneliti, dan penerjemah, yang kelima ada pengawas atau pengelola proyek, yang keenam ada petugas penjaga barang dagang, dan yang terakhir ada penerima royalti. Selanjutnya saya akan membahas objek pajak PPh pasal 26. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 26 terhadap wajib pajak luar negeri di Indonesia adalah meliputi penghasilan-penghasilan berikut. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga ada dividen. Yang keempat ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Yang kelima ada royalti. Yang keenam ada hadiah dan penghargaan. Dan yang terakhir ada premi asuransi termasuk reasuransi. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas contoh soal pajak PPh pasal 26. Mr. Edward adalah WP luar negeri yang bekerja pada PT Sari Rasa Utama dengan memperoleh gaji bulan Oktober 2018 sebesar 7.500.000 dan bonus sebesar 5 juta. Lalu PPh pasal 26 atas gaji adalah 20% dikali 7.500.000 sama dengan 1.500.000. Lalu PPh pasal 26 atas bonus adalah 20% dikali 5 juta sama dengan 1 juta. Selanjutnya, Mr. Charles adalah WP luar negeri menerima dividen dari PT Solusindo sebesar 15 juta. PT Solusindo memungut PPh pasal 26 atas pendapatan dividen Mr. Charles sebagai berikut. 20% dikali 15 juta sama dengan 3 juta rupiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2008 khususnya pasal 22 penjelasannya dan keputusan-keputusan pendukungnya. Selanjutnya, pengungut pajak PPh pasal 22. Pengungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 adalah yang pertama, Bank Devisa dan Bank Direktorat Jenderal B dan UK atas impor barang. Yang kedua ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bendahara pemerintah baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga ada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara APBN dan atau belanja daerah APBD. Kecuali badan-badan tersebut ada 4 angka. Selanjutnya, Bank Indonesia atau BI, PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA, Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog, PT Telekomunikasi Indonesia,
atau disebut dengan Telkom, Perusahaan Listrik Negara atau PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN. Baik, di sini saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama ada pengelompokan PPh pasal 22. Pembayaran PPh pasal 22 dilakukan melalui pemotongan dan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, PPh pasal 22, bendaharawan, pemerintah pusat atau daerah, dan BUMN atau BUMD. Yang kedua ada PPh pasal 22 impor, dan yang ketiga ada PPh pasal 22 yang dipungut badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan penyerahan hasil produksi dalam negeri. Selanjutnya ada objek pajak PPh pasal 22. Yang pertama ada impor barang. Yang kedua ada pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintah baik di TIUKAD di tingkat pusat atau daerah. Yang keempat ada penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Dan yang kelima ada penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh pemerintah dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.